Saudara, saya saat ini akan berbagi tentang doktrin pengangkatan atau yang terkenal juga dengan sebutan rapture, doktrin pengangkatan. Doktrin pengangkatan adalah pengajaran Alkitab tentang pengangkatan gereja Tuhan atau jemaat Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Pengajaran dari doktrin pengangkatan berdasarkan ayat-ayat Alkitab, di antaranya dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, demikian bunyinya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan berikutnya dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51 sampai dengan 54. Demikian bunyinya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Yang hidup saat itu akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Satu ayat lagi saya akan bacakan, saudara, dari 1 Tesalonika pasal yang keempat. Mulai dengan ayat 13 sampai dengan 18, demikian bunyinya. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau Anda percaya, saya percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, mereka yang telah meninggal dalam Yesus, entah itu orang tua Anda, orang tua saya, saudara Anda, saudara saya, siapapun, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, Paulus mengatakan ini, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Kalau kita berada di zaman itu, waktu Yesus datang, kita yang masih hidup, kita akan diangkat. Ditarik bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, kayak dicabut gitu ya, saudara ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan itu. 3 ayat ini adalah ayat-ayat yang diantaranya berisi tentang doktrin pengangkatan. Peristiwa pengangkatan adalah peristiwa yang sangat mulia. Kalau saudara baca tadi adalah peristiwa yang sangat mulia bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan. Di mana ketika masa pengangkatan itu terjadi sesuai yang Tuhan sendiri sudah tentukan waktunya, setiap orang Kristen yang masih hidup saat itu tidak akan mengalami kematian. Mereka atau kita, saya dan saudara yang hidup sampai kedatangan Tuhan ini,
di waktu pengangkatan itu terjadi tidak akan mengalami kematian secara jasmani. Tetapi seperti yang kita baca tadi, kita secara instan, ya, tubuh kita secara mendadak akan diangkat ke angkasa. Tubuh kita saat itu akan diubah dengan tubuh kemuliaan, tubuh kekekalan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus yang turun dari sorga ke angkasa. Jadi pertemuannya ada di angkasa. Waktu, hari, jam, dan masa pengangkatan ini sudah bisa terjadi kapan saja, saudara. Bisa saat ini, 5 menit lagi, ya. Besok, atau sejauh Tuhan sendiri sudah menentukan waktunya. Saya dan Anda tidak ada yang tahu secara pasti, tetapi itu bisa terjadi sudah sejak saat ini. Oleh karena itu, saya dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, biarlah kita bersiap diri setiap waktu. Ketika waktu itu datang, kita siap, ya, baik sekarang 5 menit lagi, 30 menit lagi, besok, minggu depan, tahun depan, atau 10 tahun lagi, atau sejauh Tuhan telah menentukan waktunya, kita tetap menyiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Bagaikan pengantin wanita yang bersukacita menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Pengantin wanita itu adalah jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dan Yesus adalah pengantin laki-laki. Tuhan Yesus sendiri telah mati bagi gerejanya, bagi jemaatnya yang Tuhan Yesus kasihi. Tidak semua gereja, saudara, mengajarkan doktrin pengangkatan ini. Mungkin Anda ada yang belum pernah mendengarkan tentang khotbah pengangkatan ini seperti yang telah kita baca tadi. Tidak semua gereja. Tetapi Anda bisa membacanya sendiri, bisa menginvestigasi, ya, bisa mempelajarinya. Jangan dengan mudah mengatakan itu adalah kesesatan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 12, ketika Yesus berkata kepada Nikodemus, saya akan bacakan. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Ya. Yesus mengingatkan kepada Nikodemus kalau dengan hal-hal yang duniawi saja Nikodemus tidak percaya kepada Yesus, bagaimana Yesus nanti mengatakan tentang hal-hal yang rohani. Biar di sini kita juga diingatkan, ini adalah sesuatu rahasia seperti yang kita baca tadi, yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mungkin Anda tidak percaya, tetapi ini sudah dicatat. Anda bisa investigasi sendiri. Ya, kembali tidak semua gereja mengajarkan doktrin pengangkatan, tetapi Anda bisa mempelajarinya apakah ini benar-benar ada di Alkitab atau tidak, ya. Dan kalau pengangkatan ini terjadi, yang diangkat oleh Tuhan Yesus hanya satu gereja, yaitu gereja Tuhan Yesus, jemaat Tuhan Yesus. Ya. Gereja Tuhan Yesus, jemaat Tuhan Yesus hanya ada satu, saudara, yang terdiri dari berbagai macam denominasi, yang terdiri dari berbagai macam nama, yang semuanya telah percaya kepada Yesus, telah menerima pengampunan dosa, dan telah mengalami kehidupan baru. Itulah satu gereja Yesus, satu jemaat Tuhan Yesus yang akan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus di angkasa. Tuhan Yesus memberkati.